guru TPQ Mambaul Huda. Saya sendiri sudah mengajar di TPQ kira-kira 3 tahun lebih ya. Monggo silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Ya langsung saja ya Bu. Yang pertama saya ingin menanyakan gimana sih keadaan guru dan murid TPQ Mambaul Huda? Untuk keadaannya, untuk guru dan murid ya. Untuk keadaan guru di TPQ Mambaul Huda ini secara ini sudah bagus ya, lumayan, dan juga secara kuantitas ya atau jumlah guru di TPQ ini cukup ya, cukup, bahkan bisa dibilang kurang ya, karena ada mungkin terkadang itu ada guru yang ada berhalangan seperti itu, lebih mungkin bisa dibilang sibuk seperti itu, jadi harus ada guru pengganti. Tapi secara keseluruhan untuk sampai saat ini sudah gurunya sudah cukup ya, masing-masing kelas dipegang oleh 1 guru, dan untuk siswanya sendiri ini bisa dibilang sangat bagus. Untuk ini jumlahnya sangat banyak dan juga kualitasnya alhamdulillah lumayan ya. Setiap tahunnya kita bisa melakukan wisuda untuk murid kelas 7 ya yang sudah selesai. Nah, terus juga dari setiap kelasnya itu ada lumayan banyak muridnya, bisa mulai dari 17 sampai 20 siswa per kelas seperti itu. Terlebih kalau untuk kelas dasar seperti kelas pemula, kelas 1 itu siswanya cenderung lebih banyak. Nah, terus untuk siswa dari kelas 7 sampai kelas 2 itu ya standar lah. Untuk Ibu sendiri itu mengajar di kelas apa? Saya sendiri mengajar jilid 3. Jilid 3. Untuk jilid 3 sendiri ini rata-rata usia anak masih SD kelas maksimal ya, SD kelas 3 sampai ada yang masih TK. TK menuju SD lah. Bisa dibilang masih kecil-kecil, tapi alhamdulillah sebagian besar itu ngajinya sudah lebih lancar ya, meskipun usia segitu tapi ngajinya lebih bagus seperti itu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana sih sarana dan prasarana yang ada di TPQ Mambaul Huda? Apakah sudah cukup memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di TPQ? Untuk sarana dan prasarana ya, ya bisa dibilang kurang ya, karena mungkin jangan tahu sendiri kalau TPQ itu kan berbeda ya dengan sekolah formal. Kalau TPQ kan non formal. Dari segi sarana dan prasarananya itu seperti banyak yang kurang, seperti apa? Papan tulis banyak yang rusak ya, meja-meja kita kan pakainya namanya padung ya, buat alas itu buat ngaji itu lumayan banyak, sekarang banyak kurang ya, karena jumlah siswanya alhamdulillah semakin meningkat. Terus juga ada juga yang beberapa yang mulai rusak kayak gitu. Terus juga sarana untuk di kantor sendiri itu saya rasa kurang memadai. Terlebih kalau misalkan ada saat penerimaan siswa baru itu biasanya kan regudukan banyak ya. Nah, untuk sarananya mungkin kedepannya akan dibuatkan ruangan khusus lagi, misalkan untuk buat penerimaan wali murid yang akan mendaftar, terus juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung ya, alat-alat pendukung seperti itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, ini untuk judul mini riset saya sebenarnya bagaimana sih menurut Anda sebagai guru TPQ mengenai pembentukan generasi yang islami di era milenial seperti ini?
pembentukan generasi Islami di era milenial ya. Di era milenial seperti ini tentunya sangat penting ya untuk anak-anak ya, generasi penerus bangsa. Tentunya mereka harus dibekali dengan pendidikan agama yang kuat ya, agar terbentuk akhlakul karimah ya, akhlak yang baik ya. Seorang anak itu bukan hanya diberi pendidikan, tapi juga diberi pendidikan secara umum gitu ya, tetapi juga diberikan pendidikan agama yang kuat agar tercipta akhlak yang baik ya, terus membentuk kepribadian yang bagus ya tentunya. Apalagi di zaman sekarang ini ya, anak-anak mungkin ya berbeda dengan zaman dulu. Kalau sekarang kan zamannya sudah lebih maju ya, internet lebih mudah diakses ya. Anak-anak mungkin sekarang banyak yang main game ya, game online seperti itulah. Nah, kebanyakan juga mereka kan kalau sudah terlanjur sudah masuk itu, mereka cenderung susah kalau disuruh ikut ngaji kayak gitu ya. Mereka lebih suka main-main. Nah, peran TPQ ini sendiri sangat mendukung ya, sangat mendukung untuk perkembangan anak ya, perkembangan anak agar mempunyai jiwa yang islami ya, mempunyai akhlakul karimah ya, sehingga dia tetap bisa berpegang teguh pada agama meskipun zaman atau era sekarang ini yang lebih maju, lebih modern seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir ibu kan sudah mengajar selama kurang lebih 3 tahun. Nah, terus gimana sih Bu suka dukanya gitu Bu ngajar? Pasti kan ada suka dukanya. Seperti apa? Untuk suka dukanya ya, dimanapun itu pasti kita merasakan suka dan duka ya. Tidak hanya di TPQ, saya juga sendiri kan mengajar di SD ya. Di SD pun ada suka dukanya, di TPQ pun juga ada. Nah, untuk di TPQ sendiri ini mungkin kalau saya kalau di SD itu mengajar di kelas 4 ya. Anak-anaknya cenderung lebih usianya lebih di atasnya lagi ya. Nah, kalau di jilid 3 ini kebanyakan itu anak-anaknya masih usia SD kelas 1, 2, 3. Nah, di situ tantangannya mungkin anak-anaknya itu lebih cenderung banyak suka bermain ya, terus juga masih ya manja-manja seperti itu ya, wajar lah. Tapi juga agak saya salutnya itu yang senangnya itu ya, mereka itu mempunyai semangat yang tinggi, terutama di kelas saya itu kan banyak murid laki-laki ya. Mereka itu semangat sekali kalau ngaji ya. Kalau ngaji paling banter suarane, paling semangat ya. Ya paling itu suka dukanya ya, imbang lah, ada sukanya ada dukanya.